pagi ini sampai 2 Tawarikh pasal 25. 2 Tawarikh pasal 25. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak Onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu angkat dirimu untuk mendapat kehormatan.
Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau mendatangkan malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amasya, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes, lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah, dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja, dan orang-orang Sandra. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan kesepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ya, kita melihat Dua Tawarikh. Salah satu ciri yang ada di kitab Dua Tawarikh ini adalah menceritakan raja-raja Yehuda yang pada awalnya itu baik-baik, tapi akhirnya dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang buruk di mata Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Yosafat, ini raja yang mulanya baik. Ada Yoas, ini sebagai ayahnya Amasya, yang pada masa kecilnya diselamatkan oleh Yosafat, itu istri dari Imam Yoyada. Pada waktu didampingi oleh Imam Yoyada, Yoas menjadi kuat, menjadi pemerintahannya bagus. Tapi pada waktu Imam Yoyada sudah mati, dia mulai menyimpang, mulai menyembah pada ilah-ilah yang lain, sampai diingatkan oleh anaknya Yoyada, diingatkan untuk kembali pada ketaatan pada Tuhan. Tapi Raja Yoas tidak mengingat kebaikan Imam Yoyada. Akhirnya anaknya Zakaria dia dibunuh, dan ini menjadi suatu yang jahat. Pada mulanya baik, tapi pada akhirnya dia jahat. Sekarang kita melihat Amasya sebagai anak dari Yoas. Kita akan melihat bahwa ini pun menjadi satu contoh pemimpin yang di awalnya melakukan yang baik, tapi akhirnya juga dia melakukan yang buruk di mata Tuhan. Dan kita melihat ayat 1 sampai 3, ini tentang 13, yaitu kebaikan-kebaikan Amasya. Yaitu yang pertama dikatakan di ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati, tidak total mengikut Tuhan. Dan ini seringkali muncul juga di kehidupan orang Kristen, bahwa dia katakan, saya ikut Yesus, saya percaya Yesus, saya beribadah, sayalah orang Kristen, namun di dalam kehidupannya tidak secara total dia hidup mentaati Tuhan dengan berbagai alasan, karena saya masih manusia, saya masih ada di dunia, saya masih lemah dan seterusnya. Tapi ini teladan dari Amasya, kita bisa melihat bahwa dia melakukan apa yang benar, tapi hanya
tidak dengan segenap hati. Nah, apa yang baik di dalam Amasya? Kalau kita lihat, yang pertama, pada waktu dia membunuh semua pegawai-pegawai yang membunuh ayahnya, dia bertindak untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu dia membunuh orang yang membunuh, tapi anak-anaknya dia biarkan untuk hidup, karena sesuai dengan hukum Taurat, yaitu janganlah ayah mati karena anaknya, dan janganlah anak mati karena ayahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Amasya dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang positif, Yang kedua, Amasya pada waktu mengumpulkan semua pasukannya untuk berperang dengan orang-orang Edom, penduduk Seir ini, dia mulai menghitung bagaimana strategi yang akan digunakan, karena lawannya begitu kuat dan dia punya 300.000 pasukan. Maka dia pikir dan dia atur strategi. Akhirnya dia sewa 100.000 orang Israel, pahlawan Israel yang gagah perkasa, dan dia ganti bayar itu dengan 100 talenta. Dan ini kalau di kurs hari ini, misalkan 1 kilo itu 1 miliar, itu 100 talenta sekitar 3.400 kilo. Kalau 3.400 kilo kali 1 miliar, kurang lebih 3,4 triliun. Dan itu biaya yang mahal. Tapi pada waktu abdi Allah datang dan mengingatkan pada Amasya bahwa bagaimanapun juga kekuatan dan kekuatanmu di dalam perang ini, Allah yang sanggup menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong atau untuk menggelincirkan engkau. Ini diingatkan oleh abdi Allah, jangan kompromi, jangan melakukan dengan strategi manusia. Kamu menyewa pahlawan yang gagah perkasa, tapi ini Allah menentang. Jangan tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku. Jangan ada strategi yang seperti ini melawan Tuhan. Dan Amasya tanya, bagaimana dengan 100 talenta ini? Abdi Allah ini meyakinkan Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Rupanya kalkulasi Amasya mulai berpikir, kalau demikian saya tidak kompromi, tapi sudah mengeluarkan biaya, bagaimana ini? Tapi abdi Allah ini meyakinkan Tuhan sanggup memberikan lebih daripada itu. Dan kita melihat keputusan Amasya di dalam menghadapi perang ini. Amasya bertindak untuk menaati nasihat abdi Allah. Ini satu yang positif. Akhirnya Amasya mendengar nasihat itu, mendapatkan keberanian, memimpin pasukannya, rakyatnya. Akhirnya dengan taat pada firman Tuhan, Amasya dan Yehuda mendapatkan kemenangan, karena bukan dengan gagah dan kuatnya sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan. Dan inilah yang positif, yang baik di Amasya. Akhirnya dengan 3.000 mengalahkan 10.000, yang 10.000 ditawan dan dihancurkan juga. Dan inilah Amasya mendapatkan kemenangan yang besar karena ketaatannya kepada Tuhan.
Selanjutnya di ayat 14 sampai 28 kita melihat akhir dari narasi ini. Ternyata Tawarikh selalu memunculkan keburukan yang tadinya diawali dengan kebaikan, tadinya diawali dengan ketaatan, diawali dengan iman, diawali dengan kuasa Tuhan, bergantung pada roh Allah, kekuatan Tuhan, tapi diakhiri dengan satu kemelesetan, keburukan. Dan kita melihat narasinya. Setelah Amasya kembali mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah dari Syir dan dibawanya ke Yehuda untuk disembah. Ini satu tragedi, satu keputusan yang meleset, penyelewengan yang seringkali tidak masuk akal. Mengapa Amasya yang sudah diberi kemenangan kepada Tuhan untuk mengalahkan musuhnya, mengapa Amasya yang tadinya menaati firman Tuhan, mendengar nasihat abdi Allah, nabi-nabinya, sekarang bisa meleset, justru membawa para ilah yang ada di dalam musuhnya, yaitu orang Syir ini, ilah-ilahnya dibawa dan disembah. Mengapa bisa tragis? Dan ini seringkali kita tanyakan sampai saat ini. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang taat pada Tuhan, yang hidupnya benar, mengapa bisa murtad, bisa jatuh dosa, bisa berzina, bisa menyeleweng, tidak hidup dalam kebenaran? Mengapa? Kita akan melihat ini. Inilah yang mulai dilakukan oleh Amasya, dan Tuhan murka. Dimurkailah oleh Tuhan, dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan mengirimkan nabinya lagi, hambanya, untuk mengingatkan. Tapi pada waktu diingatkan, Amasya mulai menolak. Dia justru katakan, mengapa ini nabi itu mengatakan, mengapa engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu dia berbicara, Amasya menjawab, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Dan ini satu kata-kata, tindakan yang dimulai dengan kesombongan. Karena dia menang, dia ambil keputusan, dia tidak mendengar nasihat Nabi. Dan mulailah kesombongan itu, dia menantang Raja Yoas, ini Raja Israel. Mari kita mengadu tenaga. Dan Raja Yoas ingatkan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan pada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikan anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak Onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom? Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Dengan menantang itu, pikirnya dia dapat kehormatan. Ya, ini diingatkan oleh Yoas, tapi tidak mau mendengar. Dan kita melihat akhirnya, ya ini Amasya tertangkap, dan ya orang-orangnya sepakat akhirnya membunuh dia. Dan ini tragis, ya tragis di akhirnya. Dikatakan sebab Tuhan menetapkan itu karena Amasya telah mencari Allah orang Edom. Inilah ketidaktaatan, akhirnya dia dibunuh. Kita melihat amanat teksnya. Tuhan berkenan ditaati dengan sepenuh hati.
Ya, supaya kita tetap taat dengan total, tidak kompromi dengan para ilah lain, dan rendah hati, mau dinasihati agar dalam kemenangan tidak membuat sombong. Kalau kita diberkati Tuhan, tidak melupakan Tuhan seperti Amasya, dia sudah dapat kemenangan, justru mengikut ilah lain, tidak mengingat kebaikan Tuhan, tidak bersyukur. Biarlah aplikasinya, apakah saya menaati Tuhan secara total, hidup dalam kebenaran secara sepenuh hati? Apakah saya siap dinasihati oleh abdi Tuhan, orang-orang seiman, supaya kita mau rendah hati dan mengandalkan Tuhan, tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita merespon firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh hidup kita kini dan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu, dan mohon Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami, baik sebagai suami, istri, kepala keluarga kami semuanya. Mari Roh Kudus menolong kami untuk hidup mengandalkan Engkau saja, dan nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang hidup kami dan dalam seluruh aspek hidup kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.